Babak 791 tiba di Dataran Hitam. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. 2 hari lagi berlalu. Saat ini, pasukan Minos sudah berada di posisi sekitar kota kering, menunggu kedatangan pasukan musuh. Karena peringatan dari keluarga Miller, organisasi muda Stuart mengetahui bahwa musuh akhirnya akan tiba di tempat ini antara hari ini dan besok. Akibatnya, tidak ada lagi waktu yang terbuang, dan lebih dari 20.000 orang di kotanya telah bersiap menghadapi konflik. Sebagian besar dari individu ini adalah anggota keluarga Yil, organisasi bawahan Minos. Namun hampir seperempat dari pasukan ini adalah tentara dari Black Plain Army. Black Plain Army sudah memiliki lebih dari 6.000 jenderal spiritual saat ini. Dan karena sebagian besar dari mereka sebelumnya berada di kota kering atau di sekitar Dataran Hitam, mereka semua kembali untuk membantu konflik yang akan terjadi di sini. Adapun mereka yang berada di posko Kota Kuning, Kota Perairan, dan Pangkalan Angkatan Laut masih mengikuti operasinya menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Mereka yang berada di Pangkalan Angkatan Laut prihatin dengan mempertahankan pos terdepan yang penting itu dan memperbaiki kapal perang yang sebelumnya rusak dan dikumpulkan. Adapun 2 pos lainnya menunggu perkembangan perang untuk terus terlibat dalam konflik tersebut. Tidaklah bijaksana untuk menggunakan semua bagian sekaligus, dan dengan demikian, minoritas prajurit tentara Dataran Hitam di tempat-tempat tersebut tidak akan terlibat dalam konflik besar ini. Bagaimanapun, dengan perkiraan akan terjadinya pertempuran besar, ribuan orang di sekitar kota kering menunggu dengan tegang, gugup dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara tentara dan bawahan Minos menunggu kemungkinan terburuk, beberapa puluh kilometer sebelah timur kota kering, salah satu dari 3 kelompok musuh besar Raja Brown sedang berbaris di sana. Di tempat seperti itu, sekelompok lebih dari 30.000 prajurit terlihat melewati bagian Dataran Hitam yang tak bernyawa itu. Lebih dari 1.000 gerbong, ratusan binatang, dan bahkan beberapa lusin binatang terbang berada dalam kelompok tersebut. Dengan begitu, jika seseorang melewati kawasan itu saat ini, ia akan melihat pemandangan yang luar biasa, yang jarang terlihat di bagian benua tengah ini. Tapi saat kelompok prajurit yang memesankan ini menjauh, meninggalkan tirai debu, 28 spesialis dalam NAT tersebut terbang di atas tempat itu di atas tunggangan mereka. Dari 28 orang tersebut, 5 orang bukanlah anggota sebenarnya dari kekuatan kontra-revolusioner ini. Sebaliknya, mereka adalah perwakilan keluarga kerajaan yang berada di sini untuk mengamati pertempuran tersebut. Statuta kontra-revolusioner merupakan hal yang serius. Akan sangat disayangkan jika dipanggil untuk digunakan dengan alasan apapun oleh keluarga kerajaan di wilayah ini. Jadi, jika seseorang ingin berhasil melaksanakannya, ia memerlukan bukti tentang pemberontakan yang harus dilawan. Untuk ini, perwakilan kerajaan ada di sini. Namun karena keluarga mereka belum memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Brown, undang-undang tersebut belum berlaku, dan tidak satupun dari mereka perlu berperang di tempat ini. Akibatnya, kelompok ini hanya memiliki 23 raja spiritual yang benar-benar akan berperang ketika saatnya tiba. Berapa lama lagi kita akan mencapai tujuan kita, Jenderal Hannibal? Raja Brown bertanya pada salah satu bawahan tingkat tingginya. Raja sudah lama tidak melewati Dataran Hitam sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana menemukan lokasi dirinya di daerah tersebut, sehingga sekarang dia mencoba melawan gerakan separatis. Jadi, dia mau tidak mau menanyakan pertanyaan yang sangat relevan ini. Tidak akan lama, Yang Mulia. Dengan kecepatan kami saat ini, kami akan tiba di sekitar kota kering dalam 3 jam. Raja spiritual level 56 mengatakan ini setelah berpikir sejenak. Dia juga tidak terbiasa dengan bagian kerajaan coklat ini. Tapi sebagai seseorang yang terus-menerus melakukan perjalanan melalui bagian benua tengah itu, dia kurang lebih memiliki pemahaman yang baik tentang di mana kota kering berada. Itu bagus. Setelah itu terjadi keheningan sejenak hingga salah satu perwakilan tersebut menanyakan sesuatu. Di mana London? Bukankah dia akan bergabung dengan kelompok kita? Dia akan bergabung dalam serangan kita, tapi dia memimpin kelompok yang menuju kota kering dari utara. Di sisi lain, Patriark Miller akan menyerang dari selatan, dengan kelompok 25.000 orang yang dipimpinnya. Raja memberitahu orang tersebut, berbicara tentang jumlah orang yang terlibat dalam serangan ini. Jumlah orang yang terlibat dalam serangan ini sekitar 80.000 orang, hampir semuanya adalah jenderal spiritual. Namun selain kekuatan yang mengesankan ini,
85 raja spiritual menemani ribuan anggota tentara kontra-revolusi ini. Begitu, ya, harus kukatakan bahwa aku terkejut dengan semua kekuatan itu. Kamu benar-benar tidak meremehkan kekuatan di dataran hitam. Perwakilan keluarga Stone mengatakan ini dengan terkejut. Formasi itu bahkan bisa menantang keluarga kerajaan. Karena itu, dia terkesan dengan seberapa besar kekuatan yang ingin diberikan Raja Brown bahkan pada awal perang kemerdekaan dataran hitam. Harus dikatakan bahwa perang biasanya berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Jadi, memulai dengan menggunakan begitu banyak kekuatan sangat berarti. Apakah teman-teman kita di Kota Kering akan selamat? Perwakilan seperti itu berpikir sendiri sambil bertaruh pada dirinya sendiri tentang apa yang akan terjadi di akhir pertempuran ini. Di sisi lain, ketika orang itu memikirkan Minos, perwakilan lain terus melihat ke arah anggota keluarga Snow. Sepertinya dia belum menemukan apapun. Saat dia melihat musuhnya, orang seperti itu memikirkan hal itu. Tapi sepertinya Raja Brown sendiri belum mengetahuinya. Atau dia mengetahuinya tapi tidak mengatakan apapun dengan sengaja. Perwakilan keluarga Cromwell memikirkan hal itu pada dirinya sendiri, ketika dia merenungkan fakta bahwa keluarganya seharusnya sudah menyerang rumah salju sekarang. Mereka telah bepergian selama beberapa hari, dan karena berita tentang konflik keluarga Cromwell dan Snow baru saja keluar, tidak aneh jika orang-orang yang fokus pada masalah dataran hitam ini belum mengetahui apapun. Namun sebagai anggota House Cromwell, perwakilan tersebut siap bertindak segera setelah dia memiliki kesempatan. Jika aku punya kesempatan, aku akan mencoba membunuh Minos itu. Hanya dengan begitu aku akan bertindak melawan orang itu. Jadi, pikirnya sambil melihat perwakilan keluarga Snow yang levelnya lebih kuat darinya. Keluarga Cromwell tidak peduli dengan dataran hitam, tapi mereka curiga Minos punya hubungan keluarga dengan salju. Akibatnya, karena orang ini ada di sini, dia akan berusaha melenyapkan dua musuh keluarganya. Dia sudah mengetahui dari informasi dari House Brown bahwa Minos lebih kuat darinya. Tetapi dengan adanya Raja Brown di sini, begitu orang tersebut merugikan pemuda itu, dia akan bertindak. Perwakilan dalam situasi seperti ini biasanya tidak melawan dan juga tidak diincar oleh lawannya. Lagi pula, seorang pemberontak yang bertindak melawan salah satu perwakilan ini sama saja dengan menarik musuh ke dirinya sendiri lebih cepat. Dengan begitu, orang tersebut ingin menggunakan kelebihannya untuk menyelesaikan beberapa masalah keluarganya. Dia kemudian tersenyum dan mengomentari apa yang baru saja dikatakan oleh perwakilan itu. Ini mengesankan, tapi saya berharap tindakan ini akan menyelesaikan masalah dataran hitam. Keluargaku tidak ingin ini bertahan lebih lama dari yang diperlukan, hehe. Punyaku juga berpikir begitu. Saat ribuan orang mendekati dataran hitam, dua orang melakukan perjalanan melalui wilayah itu dengan seekor burung besar, menuju Kota Kering. Nona, ayo kembali. Pria yang membimbing binatang terbang itu berkomentar dengan gugup. Aku merasa kita tidak akan bersenang-senang di tempat itu. Perang dan kematian terjadi di wilayah ini, Nona. Bahaya di sini terlalu besar. Saya khawatir. Ada apa, Haris? Apakah Anda takut mati? Tidak, Nona Brooke, saya tidak takut mati. Yang saya takuti adalah saya tidak cukup kuat untuk mencegah kematian Anda. Dia berkata, merasa tidak enak dengan semua itu. Bahkan sang patriark pun tidak aman, dia menambahkan ketika dia ingat bahwa orang seperti itu sedang menemani tentara kontra-revolusi. Keluarganya mungkin akan berakhir setelah hari ini, Nona. Kita seharusnya tidak berada di sini. Tidak, itu sebabnya kami ada di sini. Dia berkata dengan penuh keyakinan, memalingkan muka dan melihat bayangan kubah Kota Kering sementara itu, di pinggiran Kota Kering. Puluhan ribu tentara dari tentara dataran hitam berdiri di tempat tertentu di samping tembok setempat, mengamati sekeliling sambil menunggu saat yang menentukan. Di area itu, individu-individu seperti Pike, Barbara, Robin, yaitu anggota pasukan elit berdiri diam, melihat ke sekeliling, dari situ orang sudah bisa melihat tirai debu panjang mendekati mereka. Pada saat yang sama, beberapa raja spiritual dari Kota Kering berada dalam kelompok itu, orang-orang yang akan menghadapi ahli musuh dalam pertempuran yang akan datang. Namun yang jelas, tidak semua ahli atau anggota pasukan elit ada di sana. Bagaimanapun, Minos dan pimpinan pasukannya tahu bahwa serangan akan datang dari tiga arah. Akibatnya, kekuatan yang terlibat dalam konfrontasi yang akan dimulai ini terbagi menjadi tiga kelompok utama. Yang pertama, dipimpin oleh Minos,
tempat Pike dan kawan-kawan berada, adalah yang utama, yang bertugas menghadapi tim musuh yang datang dari timur, yang dipimpin oleh Raja Brown. Yang kedua, dipimpin oleh Patriark Yield, di mana beberapa anggota keluarga Miller berada, adalah kelompok yang harus menghadapi musuh yang datang dari utara, yaitu di bawah London Brown. Beberapa Miller di Kota Kering telah mempelajari banyak teknik tempur tingkat perak yang diperlukan untuk bertarung tanpa diketahui oleh musuh melalui teknik mereka. Oleh karena itu, mereka dapat ikut berperang. Dan bahkan jika seseorang dapat mengidentifikasi seorang kultivator berdasarkan fluktuasi spiritualnya, hanya 4 anggota keluarga Miller yang akan berpartisipasi dalam konfrontasi ini. Namun, di sisi lain, karena mereka semua telah meningkatkan kekuatan mereka selama berada di Kota Kering, kemungkinan mereka dikenali di sini tidaklah besar. Bagaimanapun, satu-satunya yang mungkin mengenali mereka adalah beberapa musuh, yang akan berusaha mereka hilangkan dalam pertempuran ini. Dengan itu, Minos dan anggota keluarga Abi bertaruh bahwa keterlibatan mereka tidak akan diperhatikan. Di sisi lain, Minos tidak punya banyak pilihan di sini. Bagaimanapun, situasi saat ini sangat buruk. Oleh karena itu, ini adalah taruhan penting yang kecil kemungkinannya untuk gagal, jadi dia tidak bisa tidak menggunakan opsi seperti itu. Terakhir, kelompok penyerang ketiga dipimpin oleh beberapa anggota keluarga Stokes. Sebelumnya Celeste telah pergi ke Pulau Batu dan meninggalkan 3 anggota keluarga itu di bawah asuhan House Nash sementara dia kembali ke pangkalan Angkatan Laut. Setelah itu, orang-orang ini datang ke Kota Kering segera setelah mereka mendapat kesempatan. Karena itu, setelah perang dimulai, mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Dataran Hitam untuk membantu pertempuran besar ini. Dan tepatnya, yang terkuat dari ketiganya memimpin kelompok yang akan melawan lawan yang datang dari selatan, yang dipimpin oleh keluarga Miller. Mengingat hal ini, kelompok ini adalah kelompok yang paling lemah, yaitu kelompok yang mempunyai tujuan yang tidak terlalu menantang untuk dicapai. Bagaimanapun, tentara siap bertindak dengan formasi ini sementara musuh semakin dekat ke Kota Kering. Raja Brown benar-benar beruntung. Sambil mengamati situasi para pengunjung dari kejauhan, Minos memikirkan hal ini dalam diam sambil memikirkan levelnya saat ini. Jika mereka datang seminggu kemudian, keadaannya akan sangat berbeda. Dia memikirkannya dengan serius, merasa bahwa levelnya akan meningkat ke level 51. Dan mempertimbangkan seberapa besar kekuatan yang akan dia peroleh dari kemajuan ini, dia tidak bisa tidak menyesali kenyataan bahwa Raja Brown datang ke sini hari ini dan bukan seminggu yang lalu, masa depan. Dia akan cukup kuat untuk melawan orang seperti itu sendirian saat itu. Namun rencana tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginannya. Dan mengetahui hal ini, dia hanya bisa mengagumi betapa beruntungnya Thomas Brown memiliki kesempatan menghadapinya hari ini ketika dia masih tidak mampu membunuh musuh level 59 sendirian. Sungguh membuat frustrasi. Dia bergumam dengan suara rendah, setelah menghela nafas karena kalah. Jika aku tidak bisa membunuhnya hari ini, aku merasa tidak akan mudah mencapainya bahkan setelah terobosanku. Minos, kamu baik-baik saja? Tanya Abi membuyarkan lamunan pacarnya sesaat setelah melihatnya dengan ekspresi sedih. Dia kemudian melihat ke arah Abi dan orang lain dalam kelompok itu dan berkata, "Ya, aku hanya memikirkan kesialanku. Tapi bagaimanapun, kita masih bisa mengalahkannya." Menurutmu kita bisa mengalahkannya? Celeste bertanya sambil merujuk pada musuh yang tidak pernah dia bayangkan akan dia hadapi seumur hidupnya. Itu tergantung pada tekniknya. Sayangnya, orang itu sudah lama tidak bertarung, dan kami tidak memiliki data yang diperlukan untuk menganalisis gaya bertarung, kelemahan, dan kekuatannya. Jadi, tergantung pada bagaimana keadaannya sekarang, bahkan jika dia tidak mampu membunuh kita, mungkin dia cukup kuat untuk melawan kombinasi kita. Artinya, selain teknik, dia mungkin memiliki salah satu set peralatan dengan peringkat tertinggi di wilayah ini. Akan sulit menembus kulitnya. Dia berkomentar sambil melihat ke arah Angela dan Emlyn, yang juga berdiri di sana. Tapi saat mereka membicarakan lawan ini, sebuah titik muncul di langit, turun dengan cepat menuju pintu keluar timur tembok. Apa itu? Apakah ini strategi musuh? Berjaga-jagalah, semuanya. Bersiaplah untuk bertindak. Beberapa teriakan terdengar di area itu, sementara sosok seekor burung besar dengan 2 orang di punggungnya menjadi semakin jelas bagi orang-orang tersebut. Ini
Minos melihatnya tanpa memahami apa yang terjadi. Itu tidak masuk akal karena pekerjaan musuh yang akan dia hadapi. Lagi pula, tidak ada lawan yang akan meremehkannya seperti itu. Mustahil bagi satu orang untuk menghalangi kekuatan Minos secara signifikan. Bahkan ada kemungkinan hal ini terjadi. Tetap saja, Raja Brown sendiri harus datang ke sini dan kemudian mengorbankan dirinya. Kemungkinan seperti itu di luar kemampuan Minos dan teman-temannya. Pengorbanan Raja Spiritual level 59 akan cukup untuk menghancurkan seluruh kubah pertahanan dan membunuh hampir semua pasukan di pos terdepan timur kota kering ini. Namun, biayanya akan sangat mahal. Oleh karena itu, Minos, meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tahu bahwa ini bukanlah perbuatan Raja Brown. Namun tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami apa yang sedang terjadi. Setelah kurang lebih 3 menit, burung itu akhirnya sampai cukup dekat ke tempat kelompok Minos berada sehingga mereka semua bisa melihat kedua orang itu. Salah satunya adalah seorang pria parubaya, yang dengan mudah mereka rasakan berada di level 53. Yang lainnya adalah seorang wanita muda berambut coklat level 44 yang mengenakan jubah hitam panjang yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Namun beberapa orang di tempat itu bisa mengenali wanita muda ini dengan baik. Brooke, Abby, Minos, dan Celeste berkata bersamaan saat melihat wajah itu. Sementara itu, salah satu raja spiritual, agak jauh dari Minos, sudah berlari menuju tempat itu untuk melumpuhkan kedua pendatang baru itu. Suara mendesing, dentang. Namun, saat mencoba melakukan hal seperti itu, raja spiritual itu hanya bertabrakan dengan pedang Stuart muda di tengah jalan saat dia hendak mencapai sasarannya. Kembali, Minos berkata tanpa mempedulikan serangan itu. Tapi sebelum Minos mendengar suara prajuritnya, dia membuat gerakan cepat, menyerang raja spiritual yang berdiri di samping Brooke. Batuk. Setelah perutnya dipukul dengan keras, orang tersebut batuk darah dan pingsan di tempat, tepat di bawah binatang buasnya, yang pada saat itu sedang mengencingi dirinya sendiri karena ketakutan. Ini akan sedikit menyakitkan, tapi bertahanlah, kata Minos kepada orang tersebut sebelum akhirnya menendangnya ke arah tempat tentaranya berdiri. Setelah itu, Minos meletakkan Brooke di bahunya, hampir tidak memberinya waktu untuk mengakuinya atau mengatakan apapun. Burung, ikuti aku, atau kamu akan mati. Setelah mendengar ini, burung itu gemetar ketakutan sebelum akhirnya mengikuti Minos kembali ke tempatnya sebelumnya. Sementara itu, Brooke berjuang ketika Minos menggendongnya di bahunya, terus-menerus mencoba menendang Stuart muda tetapi hanya berhasil bergerak dengan cara yang menyemangati para prajurit di dekatnya. Biarkan aku pergi, kamu kasar. Aku di sini untuk menemui temanku. Dia adalah penguasa, dan dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Dia berkata kepada Minos, tidak mengenali pemuda ini karena kekuatannya yang tidak masuk akal dan levelnya di luar normal. Minos lalu menamparkan salah satu pipi bawah Brooke dan tertawa. Karena aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Aku baru saja menamparkan pantat temannya. Apakah aku akan kehilangan tanganku? Bab 793 Percobaan dan Drama yang Sia-sia. Saat merasakan tamparan Minos, Brooke langsung tersipu malu, berhenti meronta saat dia digendong. Setelah itu, keduanya sampai di sisi tempat Minos dan kelompoknya berdiri sebelumnya, menunggu pertarungan yang tidak akan memakan waktu lama untuk dimulai. Dia berteriak kaget tak lama setelah dibaringkan di tanah. Brooke kemudian menatap wajah muda Minos saat dia mengusap rambut coklat keritingnya, menyadari kemiripannya dengan orang yang dia cari. Kamu, Minos, dia berkata dengan kaget, rasa malu karena ada bagian tubuhnya yang disentuh hilang, digantikan oleh keterkejutan dan kekaguman. Dia telah mengambil risiko datang sejauh ini untuk mencoba berbicara dengan Minos, mencoba membuatnya berubah pikiran tentang semua ini. Perang adalah hal yang mengerikan, dan bukan hanya keluarganya yang akan menderita kerugian besar akibat semua ini, tapi Minos juga akan mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan mungkin beberapa di antaranya tidak dapat dipulihkan. Mungkin hidupnya. Terlebih lagi, jika ini terus berlanjut, mungkin akan tiba suatu hari ketika keduanya harus berada di sisi berlawanan dari medan perang, yang mana wanita muda ini dengan tulus tidak menginginkannya. Itulah sebabnya dia dengan naifnya datang sejauh ini, Dengan itu, mengingat Brooke telah melihat salah satu kelompok musuh berbaris ke sini, mau tak mau dia merasa takut. Dia terkejut karena Minos sudah kuat, hanya selangkah lagi untuk mencapai level 51,
yang sudah jauh lebih besar dari teman seperjalanannya. Namun dalam kelompok yang dilihatnya, Raja Brown hadir. Dengan itu, tidak banyak harapan bagi Minos. Senang bertemu denganmu, bro. Lupakan saja, Minos. Kalian harus menghentikan perang kemerdekaan ini. Kelompok keluarga Brown terlalu kuat, dan kalian tidak akan mampu menahan tekanan. Dia berkata dengan tergesa-gesa, bahkan tanpa memperhatikan sekelilingnya, di mana ibunya berada di sampingnya. Dia baru saja mengamati sekelilingnya ketika Minos melepaskannya. Yang dia pikirkan saat dia dibaringkan di tanah hanyalah melihat orang yang telah menyentuhnya dengan cara yang tidak tahu malu itu. Setelah itu, perasaannya yang lain membuatnya hanya memperhatikan Stuart muda. Jadi, dia hampir tidak memperhatikan wajah manapun di sekitarnya. Sedangkan bagi Abi, remaja putri ini mengenakan pelindung di sekeliling kepalanya untuk menutupi wajah dan rambutnya, yang terakhir mudah diasosiasikan dengan anggota keluarga Miller. Oleh karena itu, meskipun Brooke memperhatikan sekelilingnya, dia tetap tidak akan mengenali wanita muda yang berdiri tepat di depannya, P.O. Bagaimanapun, setelah Brooke mengucapkan kata-kata itu, semua orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh, seolah-olah mereka sedang melihat seorang anak kecil yang mencoba terlibat dalam masalah orang dewasa. Brooke sepertinya tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dataran hitam atau seberapa jauh Minos telah melangkah. Apakah menurutnya ada jalan keluar untuk itu? Ada yang berpikir, mengingat keluarga Brown tidak akan pernah mau melupakan kehilangan mereka. Terlebih lagi, dengan asumsi bahwa mereka yakin bisa melawan dan mengalahkan kelompok Minos. Di sisi lain, kelompok Minos punya alasan bagus untuk berperang, selain fakta bahwa perang itu sendiri bisa dianggap sebagai peluang bagus bagi dataran hitam. Mereka tidak hanya bisa menyerap kekayaan musuh yang dikalahkan, tapi mereka juga bisa mendapatkan prestise yang melekat dalam situasi serupa. Setelah perang kemerdekaan di wilayah ini, wilayah yang diakui sebagai negara akan lahir sebagai kerajaan terkuat, dengan prestise dan moral regional tertinggi. Di sisi lain, wilayah yang ditaklukkan tanpa cobaan besar tidak diragukan lagi akan menjadi negara yang harus menghadapi banyak masalah hingga dapat membuktikan dirinya. Manakah dari dua cara tersebut yang lebih baik? Sulit untuk mengatakannya, tetapi karena mereka sudah berada dalam perang yang tidak bisa kembali, berperang sampai akhir sepertinya yang terbaik. Oleh karena itu, semua yang Brooke katakan, permintaannya, tampak sia-sia jika dihadapkan pada kenyataan. Maaf Brooke, kami tidak akan berhenti. Sebaliknya, kami akan berjuang sampai keluarga Brown mengakui kekalahannya dan menyerah pada organisasi saya. Minos mengatakan ini sambil bertatap muka dengan teman lamanya dari akademi spiritualnya, Ro. Brooke, ini bukan waktunya, bukan tempat bagimu untuk berbicara omong kosong. Lalu, akhirnya, ibu remaja putri ini mengatakan sesuatu sambil menceramahi putrinya. Kamu seharusnya tidak datang ke sini, tapi karena kamu datang ke sini, diamlah dan jaga sikapmu. Setelah mendengar komentar seperti itu, nada suara seperti itu, Brooke tiba-tiba menoleh ke sisi tempat Celeste berdiri dan memandangnya dengan tidak percaya. Apa? Setelah mengatakan itu, Brooke mengambil 2 langkah dari ibunya, mengenali orang ini. Anda, mengapa kamu di sini? Dia bertanya dengan nada yang mengandung amarah, sulit untuk dilewatkan, dan tidak ada bedanya dengan ekspresi wajah wanita muda ini. Tiba-tiba Brooke sepertinya telah melihat hal yang paling menjijikkan dalam hidupnya, sesuatu yang membuatnya muak hanya dengan melihatnya, marah atas kehadiran orang ini di sini. Dan sebagai seorang wanita, Brooke mau tidak mau memperhatikan detailnya dan memahami semua yang terjadi. Wanita ini mengenakan seragam prajurit Minos. Brooke, sekarang bukan waktunya. Celeste hendak mengatakan sesuatu tapi segera disela. Dasar jalang, aku tidak percaya kamu mencoba mencuri semua milikku. Pertama, itu suamiku. Sekarang kamu berdiri di samping temanku. Jangan bilang kamu ingin menjauhkannya dariku. Dia mengatakan ini, tapi tak lama kemudian alisnya terangkat keheranan saat sebuah pemikiran tertentu terlintas di benaknya. Jangan bilang ini semua ulahmu. Kamu ingin mempermainkan Minos melawan kerajaan, menghancurkan keluarga kita. Begitukah? Dia bertanya ketika pembuluh darah di lehernya bergetar karena suaranya. Apa yang sedang dia bicarakan? Hei, apakah kamu memahami sesuatu? Tidak, aku baru saja hendak menanyakan hal yang sama padamu. Beberapa orang yang cukup dekat dengan tempat itu mendengar suara Brooke mulai bertanya-tanya tentang hal ini, tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh wanita muda ini.
Dan untuk mengira Letnan Celeste punya cerita seperti itu. Saya kira setiap orang punya kesalahannya masing-masing. Drama seperti itu. Kupikir hari ini adalah hari untuk membunuh dan mati, tapi kita punya sesuatu yang menghibur kita, haha. Dan sementara orang-orang di sekitar memikirkan tentang diskusi yang sudah dilakukan Brook dengan ibunya, Minos dan Abi memperhatikan ini dalam diam. Sepertinya Brook belum melupakan kebenciannya pada ibunya. Abi berpikir dalam hati, mengkhawatirkan temannya ini. Di sisi lain, Minos lebih mementingkan hal lain. Ah, itu akan membuatku pusing. Cukup. Akhirnya, penguasa muda itu melangkah maju dan membuat keduanya tutup mulut sebelum Brook menyerang Celeste dan mencoba melukai dirinya sendiri dengan memprovokasi orang seperti itu. Brook, karena kamu sudah datang sejauh ini, aku minta maaf, tapi kamu tidak akan bisa kembali ke keluargamu. Jadi, mulai hari ini, kamu akan tinggal di kota kering sampai kita memenangkan perang. Dan karena kita tidak punya waktu untuk berbicara sekarang, saya rasa saya harus menyegel kultivasi Anda dan meminta seseorang menemani Anda ke kediaman saya. Kemudian, tanpa menunggu persetujuan dari wanita muda itu, dia mengatakan ini, sambil memasangkan sebuah arai di lehernya. Dia berkata dengan terkejut ketika dia menyadari bahwa Minos telah meletakkan sesuatu di lehernya. Minos, ular berbisa ini menipumu. Tidak, P.O., jangan salahkan ibumu untuk ini, Brook. Aku sudah merencanakan ini bahkan sebelum aku mengundangnya menjadi tentaraku. Pokoknya, biasakanlah gagasan untuk tinggal bersamanya karena kamu harus tinggal di kota yang sama dengan Celeste mulai sekarang. Terakhir, Brook, aku akan menjamin keselamatanmu dan sesama pelancong. Dia berkata sambil menunjuk raja spiritual dari sebelumnya dan binatang buas di dekat mereka. Tapi aku tidak menjanjikan hal yang sama untuk anggota keluargamu di medan perang. Saya harap kami tidak bertemu satupun kerabat Anda di medan perang, tetapi jika itu terjadi, ketahuilah bahwa kami tidak akan menahan diri hanya karena Anda ada di sini. Bagaimanapun juga, kita adalah musuh. Bab 794 Awal Pertempuran Besar. Setelah mendengar suara Minos, Brook memasang ekspresi sedih di wajah cantiknya karena tidak percaya dengan apa yang dikatakan teman masa kecilnya. Tapi dia tidak punya banyak waktu untuk berbicara lebih banyak dengan Minos ketika seseorang membawanya ke pos di mana tentara yang lebih lemah yang tidak mau berpartisipasi dalam konflik ini berada. Untuk saat ini, Brook akan diantar ke kediaman Minos, di mana dia akan menjadi tahanan rumah sampai dia kembali dari pertempuran. Dengan itu, remaja putri itu hanya bisa merasakan ketakutan karena mengetahui kemungkinan dia dan keluarganya kehilangan sesuatu hari ini tidaklah kecil. Brook tentu saja tidak memiliki rasa cinta yang besar terhadap para spesialis di keluarganya, begitu juga dengan anggota muda organisasi manapun seperti miliknya. Dia tentu saja akan merasa tidak enak jika keluarganya kehilangan orang-orang seperti itu karena itu berarti kekuatan mereka akan berkurang. Tapi ini murni demi organisasi, anggota keluarga dekatnya, dan dirinya sendiri. Seperti kebanyakan bangsawan seusianya, dia menghargai simbolisme memiliki spesialis. Namun, dia tidak akan berduka atas kematian spesialis, X, atau Y. Jadi, kekhawatirannya mendengar komentar Minos bukan karena kecintaannya yang besar terhadap para spesialis di organisasinya, tetapi karena apa artinya hal itu bagi organisasi itu sendiri. Tentu saja, ada ayahnya, orang yang sangat dia sayangi, yang sayangnya termasuk dalam kelompok King Brown. Tapi selain itu, dia hanya khawatir tentang kehancuran yang akan terjadi pada rumah bangsawannya. Mino, dia menangis dengan air mata berlinang saat dia didorong semakin jauh dari tempat dia berada. Lebih dari 1 jam kemudian, sementara tentara dataran hitam dan sekutu menunggu saat untuk bertindak, puluhan ribu lawan telah tiba di sekitar kota kering. Dari posisi Minos, para prajurit dan sekutu masuk dan keluar dari kubah pertahanan lokal. Mereka semua dapat melihat kumpulan musuh di belakang area itu. Dan kalau dipikir-pikir akan ada begitu banyak, salah satu dari banyak prajurit di kota itu berpikir ketika dia melihat begitu banyak prajurit di kejauhan. Mereka tahu jumlah musuh, tapi sulit untuk tidak terkejut dengan pasukan sebesar itu. Lagi pula, tidak biasa menyaksikan situasi seperti ini. Akibatnya, banyak orang selain prajurit itu yang merasa merinding melihat banyaknya lawan. Untung kita punya penghalang besar ini. Kalau tidak, ini akan menjadi pembantaian. Di saat yang sama,
Ketika banyak prajurit merasakan ketegangan alami sesaat sebelum pertempuran, musuh akhirnya berhenti bergerak maju. Pada saat itu, spesialis paling penting dari kelompok yang dipimpin oleh Thomas Brown berhenti di depan massa tersebut, masih di bawah binatang bersayap yang menahan mereka di udara, dalam posisi istimewa. Jadi, ini kota kering. Raja Brown berpikir dalam hati, melihat jauh ke dalam kubah pertahanan tempat itu dan melihat banyak bangunan di dekat tepi area melingkar itu. Saya bahkan tidak perlu memasuki kota ini untuk mengetahui bahwa pembangunan lokal sangat menakjubkan. Sepertinya Night News tidak berbohong tentang itu. Jadi, dia mempertimbangkan sambil menganalisis hal seperti itu. Tapi di manakah perkebunan di tempat ini? Seluruh kota itu tidak mungkin dibangun dengan ekspor pangan dalam jumlah kecil, PO. Mereka membutuhkan setidaknya beberapa puluh ribu hektar untuk itu. Tetapi saya tidak melihat apapun di dekatnya. Petik 1. Aneh, sangat aneh. Ucapnya dengan suara rendah, menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Apakah ada masalah, Yang Mulia? Salah satu jenderal pengawal kerajaan bertanya setelah mendengar itu. Bukan apa-apa, aku hanya berpikir lingkungan kota kering seharusnya sedikit lebih hijau. Tapi itu tidak masalah. Cepat atau lambat kita akan menemukan rahasia tempat ini. Jadi, ayo kita pergi ke sana, langsung ke hal yang penting. Dia berkata dengan keras agar semua orang di sana mendengarnya. Dapatkan posisi. Dan segera setelah hal ini dikatakan, banyak orang yang berdiri di dekatnya mulai memasuki formasi pertempuran, bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Anda mendengar Yang Mulia, Anda bajingan? Cepat, kita tidak punya waktu untuk omong kosong. Siapkan meriam untuk menembak secepat mungkin. Bersiaplah untuk bertarung. Musuh bisa bertindak kapan saja. Perhatikan peringatan selanjutnya. Row, beberapa suara ahli terdengar di seluruh area itu ketika massa tentara di kelompok tentara kontra-revolusi mulai bersiap. Mereka perlu menyelesaikan banyak tugas agar serangan mereka memiliki peluang sukses terbaik. Misalnya, menghancurkan setidaknya sebagian dari kubah pertahanan akan mencegah musuh bersembunyi di sana. Raja Brown sendiri dapat menghancurkan sebagian dari pertahanan tersebut jika dia menginginkannya. Namun melakukan hal itu akan merugikannya, sehingga mustahil baginya untuk bertarung secara setara melawan para ahli terkemuka di kawasan. Dia tidak dapat menyerap energi spiritual dari orang lain, seperti yang terjadi pada Stuart muda. Akibatnya, mereka perlu menggunakan strategi lain bahkan sebelum memikirkan kemungkinan ini. Namun selain menghancurkan sebagian pertahanan musuh tanpa membahayakan diri mereka sendiri, mereka juga harus bersiap menghadapi serangan musuh. Posisi lokal jelas mendukung pasukan di kota kering, dan orang-orang di pihak Minos menyadari kedatangan pasukan ini. Itu adalah upaya serangan habis-habisan, sesuatu yang dimaksudkan untuk menekan lawan dengan tekanan yang luar biasa. Jadi, tidak ada cara untuk bersikap hati-hati dalam operasi ini, sesuatu yang akan membuat mereka selalu berada dalam pengawasan musuh. Oleh karena itu, mereka harus sangat berhati-hati di awal operasi karena musuh pasti akan menggunakan segala keuntungannya untuk keuntungan mereka. Terlepas dari hal ini dan rincian lainnya, mereka perlu menunggu sinyal dari dua kelompok lainnya, sesuatu yang diperlukan untuk memulai konflik di sekitar kota ini. Situasi terbaik yang mungkin terjadi dalam kejadian seperti ini adalah serangan terjadi secara bersamaan, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan serangan, invasi, del. Lagi pula, semakin banyak front pertempuran yang terjadi, semakin kewalahan musuh. Jadi, hanya ketika 3 tanda peringatan diberikan barulah serangan dimulai. Ledakan. Tak lama kemudian, peringatan pertama, peringatan yang terdengar dari kelompok terdepan ini, bergema di area itu setelah ledakan luar biasa dari susunan tingkat rendah tingkat 2 beberapa ratus meter dari tanah. Dan sementara para raja spiritual di sana menunggu 2 peringatan berikut, beberapa dari mereka berbicara kepada Thomas tentang musuh-musuh ini. Yang Mulia, apakah pengkhianat akan datang ke medan perang? Hehe, aku juga punya keraguan yang sama. Tapi apakah bocah nakal berusia 21 tahun akan muncul di acara akbar seperti itu? Dia mungkin mengandalkan kekuatan anak buahnya. Mendengar komentar dan pertanyaan tersebut, Thomas bingung harus berkata apa. Tapi, tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui kekuatan Minos, karena tidak ada satupun laporan, berita pertempuran baru-baru ini, yang mengungkapkan level pemuda itu. Dan tanpa informasi ini, dia tidak yakin apakah Minos bisa ikut serta dalam konfrontasi ini. Bagaimanapun,
seorang jenderal tidak selalu harus berada di depan. Tapi meski Minos tidak ikut dalam pertarungan yang pasti akan terjadi, raja ini sudah mempunyai tujuan mengenai pemuda ini. Minos Stuart, terlepas dari level atau kehadirannya dalam pertempuran ini, dia adalah ancaman terbesar yang pernah dihadapi kerajaan kita. Oleh karena itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membunuhnya hari ini. Dia berkata dengan tegas, sementara kilatan mematikan terlihat di matanya. Bahkan, jika ada yang mengidentifikasi orang itu, segera bunuh dia. Kita tidak perlu mengambil risiko menangkap orang seperti itu, lalu membawanya ke pengadilan. Kematiannya, baik di tanganku atau orang lain di sini, sudah akan sangat melegakan kerajaan. Tidak, itu akan sangat melegakan bagi kerajaan, seluruh wilayah. Dia selesai, melihat orang-orang di kelompoknya. Setelah mendengar ini, perwakilan keluarga Cromwell menajamkan pandangannya, melihat sekali lagi ke arah anggota keluarga Snow dan kemudian tersenyum. Saya senang Raja Brown memahami prioritasnya di sini. Namun saat orang-orang ini mempersiapkan diri setelah perintah Thomas, apa yang paling mereka tunggu-tunggu, akhirnya terjadi. Ledakan, peringatan kedua datang, dan kemudian, beberapa saat kemudian, ketika debu ledakan di bagian selatan tempat itu masih terlihat, peringatan terakhir akhirnya datang. Ledakan, menyadari hal ini, ribuan orang di sekitar mulai berteriak kegirangan, karena waktu dimulainya konfrontasi luar biasa ini akhirnya tiba. Mengatur, P.O. Bidik, Api, Bab 795 Pertempuran Kota Kering, menghambat musuh. Kabum, KBOOOM. Beberapa meriam ditembakkan di pinggiran Kota Kering, menargetkan berbagai bagian kubah pertahanan setempat. Pada saat yang sama, hal ini sedang terjadi, banyak prajurit dan sekutu Minos di sekitarnya sudah mengedarkan energinya, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Mereka kalah jumlah, jadi mereka tidak bisa bertarung sembarangan. Akibatnya, hanya dengan menggunakan strategi mereka dapat menantang kekuatan dahsyat yang menyerang mereka saat ini. Dengan itu, mereka membiarkan gelombang pertama serangan musuh menghantam kubah pertahanan lokal, yang tujuan utamanya adalah melindungi Kota Kering dari serangan semacam itu. Dengan demikian bola meriam raksasa yang ditembakkan ke kubah pertahanan lokal dengan cepat mencapai batas keamanan perangkat itu. Kemudian, dalam sekejap mata, penghalang buram muncul di sekitar struktur itu, menutupi seluruh Kota Kering. Apa yang terjadi? Itu kubah pertahanan. Kita sedang diserang. Ah, itu terjadi. Itu terjadi. Beberapa orang di Kota Kering mulai merasa gugup ketika mereka menyadari siang hari memudar dalam sekejap, sementara senja malam yang khas menyelimuti wilayah perkotaan itu. Mereka telah diperingatkan bahwa keadaan akan menjadi sedikit kacau dalam beberapa hari ke depan, dan juga diperingatkan untuk menghindari berada di dekat tembok setempat. Namun meski begitu, masih banyak yang terkejut saat menyadari hal seperti itu sedang terjadi. Bu, aku takut. Seorang gadis muda yang berjalan kembali dari Akademi Persiapan Kota Kering berkata di samping seorang wanita parubaya. Orang seperti itu kemudian berhenti berjalan dan berlutut di depan putrinya, memeluknya dan mengucapkan kata-kata penghiburan. Jangan khawatir, sayang, penghalang lokal akan melindungi kita. Lalu, boom, boom, tiba-tiba, banyak suara ledakan terdengar bagi mereka yang berada di dalam area itu. Tepat ketika banyak peluru meriam mulai mengenai pertahanan lokal. Setiap kali salah satu peluru meriam ini mengenai suatu titik pada penghalang besar itu, bahan yang tampak seperti gel buram bergetar dengan kuat sementara bagian-bagiannya memanjang seperti karet gelang. Setelah itu, bola meriam yang tidak dapat mengatasi pertahanan tersebut akan meledak berkeping-keping, menciptakan retakan kecil di sana-sini pada struktur tersebut. Ledakan. Namun penghalang pertahanan yang diciptakan oleh susunan pertahanan tingkat menengah tingkat 2 tidaklah lemah, dan serangan seperti itu membutuhkan banyak peluru meriam agar berhasil. Akibatnya, meski terjadi guncangan pada penduduk setempat, kawasan perkotaan Kota Kering tetap tidak tersentuh sementara kubah pertahanannya mampu menahan serangan musuh. Itulah bedanya kita berada di Kota Kering, seorang pria tua berkomentar keras sambil berdiri di tengah salah satu jalan terpenting di tempat ini. Jika konflik terjadi di kota lain di wilayah tersebut, kita akan terkena konflik itu. Oh, itu benar-benar membuat perbedaan besar. Beberapa orang memikirkan hal ini ketika mereka menyaksikan hal seperti itu berkembang dengan rasa kagum. Begitu pula dengan pasukan keluarga Brown, yang menantikan kehancuran sebagian kubah itu, sesuatu yang memungkinkan upaya invasi.
Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan, pemberontak. Sebentar lagi, kamu akan kehilangan cangkang yang memberimu begitu banyak keberanian untuk menantang kami. Kita akan lihat apakah kamu sebaik itu nanti. P.O. Boom, ledakan. Sementara beberapa prajurit tentara kontra-revolusi memikirkan hal seperti itu, ledakan di sekitar titik tertentu pada kubah itu terus berlanjut. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Pada saat itu, ledakan muncul di sekitar bagian luar kubah, di sekitar tempat pasukan musuh Minos berada. BOOM. Dalam sekejap mata, puluhan ledakan terjadi sehingga menimbulkan kekacauan di antara para prajurit yang dipimpin oleh Raja Brown. Pada saat yang sama, tirai asap, api, dan debu mulai menyebar ke seluruh area. Para bajingan telah menyiapkan susunan ledakan di sekitar area ini. Hati-hati, ahahaha. Bantu aku. Seseorang berteriak putus asa saat dia merasakan panas yang luar biasa perlahan melelehkan kulitnya. Bersamaan dengan individu ini yang berteriak kesakitan dan memohon bantuan, beberapa orang lain yang terkena aksi awal kelompok Minos juga berteriak putus asa. Namun, hanya dalam beberapa detik, ratusan dari mereka telah meninggal bahkan tanpa sempat menunjukkan kepada dunia keputusasaan mereka. "Row, pemberontak sialan," Thomas Brown berkata dengan penuh kebencian, setelah menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Minos. Bagaimana anak nakal ini bisa melakukan ini? Apakah dia menyebarkan susunan bahan peledak ke seluruh sekeliling tempat ini? Tidak mustahil. Dia tidak bisa memiliki banyak kristal untuk menempatkan susunan itu di seluruh area itu. Itu jauh lebih besar daripada apa yang keluargaku bisa investasikan dalam satu konfrontasi. Dia memikirkannya, mencoba memahami bagaimana serangan Minos bisa begitu menentukan terhadap dirinya. Kelompok keluarga Brown beranggotakan puluhan ribu orang, jadi ledakan di sekitar area itu pun tidak cukup untuk membunuh banyak dari mereka. Namun, sungguh mengesankan bahwa ledakan tersebut terjadi ketika penghalang mencapai batasnya dan di tempat-tempat kritis. Dengan itu, pihak Minos menggagalkan serangan kelompok Raja Brown dan berhasil melumpuhkan beberapa pasukan di sekitar tempat meriam berada. Seolah-olah pasukan Minos tahu di mana mereka akan berada. Dan kalau dipikir-pikir, bukan tidak mungkin untuk mengetahui tempat yang paling mungkin terjadi. Lagi pula, ada posisi di mana senjata seperti meriam bekerja paling baik. Namun hal itu akan melibatkan area yang luas untuk ditutupi dengan bahan peledak. Oleh karena itu, Raja Brown terkejut dengan keakuratan dataran hitam. Itu benar-benar suka meledakkan sesuatu. Yang mulia, kita harus membunuh iblis itu. Jika kita tidak menangani pemberontak terkutuk di tempat itu secepat mungkin, aku khawatir akan keselamatan seluruh kerajaan. Beberapa pemimpin kelompok yang dipimpin oleh Thomas meneriakkan hal-hal seperti itu, menganjurkan agar raja ini menggunakan segala yang mereka miliki untuk menindas kota kering. Tapi saat mereka membicarakan hal ini, kelompok penyerang cepat dari kota kering telah bergerak di tengah asap di area itu, langsung menyerang meriam musuh. Astaga, ledakan, kekuatan. Beberapa suara terdengar di area di mana ribuan tentara yang dikomandoi oleh Thomas berada, saat banyak serangan menembus udara, bergerak cepat menuju sasaran mereka. Serangan musuh, bersiaplah, berjuang demi kerajaan, bunuh para pemberontak. Namun, meski banyak yang sudah menyadari bahwa musuh di sekitar sedang menyerang mereka, musuh seperti itu terlalu cepat. Pada saat orang-orang itu menyadarinya, semuanya telah terjadi. Brengsek, meriamku rusak. Hal yang sama terjadi padaku. Mereka baru saja mencuri peluru meriam terakhir yang kumiliki. Beberapa prajurit yang mengendalikan senjata-senjata ini dan selamat dari ledakan sebelumnya meneriakkan hal serupa karena hati mereka dipenuhi rasa frustrasi. Dan sementara banyak yang mengatakan hal seperti itu, ratusan tentara dari pasukan penyerang menggunakan teknik mereka untuk membersihkan area tersebut dari debu dan asap dari sebelumnya. PO penglihatan para kultivator sangat bagus dalam kegelapan, namun hal yang sama tidak sepenuhnya berlaku untuk debu dan gas. Lagi pula, kecuali mereka memiliki keterampilan atau teknik yang membuat mereka dapat melihat menembus sesuatu, akan sulit untuk melihat menembus materi. Itu melibatkan kemampuan yang sangat berbeda dari melihat dalam kegelapan. Oleh karena itu, banyak individu dengan cepat bergegas memperbaiki situasi di sekitar mereka hingga siang hari sekali lagi menerangi seluruh ruang antara mereka dan penghalang musuh. Dan setelah hal itu selesai,
Tidak lama kemudian pasukan yang dipimpin oleh Raja Brown menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka tidak menyerang kita, jadi, salah satu jenderal spiritual level 49 di sana berpikir, menyadari bahwa tindakan sebelumnya hanya untuk memperlambat mereka agar tidak menghancurkan sebagian pertahanan lokal. Saat itu, penghalang di sekitar kota kering masih berdiri, dengan banyak retakan di titik-titik tertentu, namun tidak ada titik yang hancur. Pada saat yang sama, tidak ada musuh yang terlihat di area sekitar, di depan tempat puluhan ribu orang dari kelompok keluarga Brown berada. Pengecut itu, mereka berani bertarung dengan cara yang begitu rendahan. Pemberontak sialan, Thomas berteriak dengan marah dengan tindakan Minos. Dan sementara raja ini gemetar karena marah, Minos menyaksikan ini dengan senyuman di wajahnya, merasa senang bahwa rencana ranjau darat telah berhasil. Untungnya kami tahu persis dari arah mana mereka datang, jika tidak, ini tidak akan berhasil, dia memikirkannya ketika dia ingat bahwa setelah susunan itu diaktifkan, ledakan hanya mengenai sekitar tempat senjata musuh berada. Itu tidak menghancurkan mereka secara langsung, tapi sudah cukup untuk menciptakan kekacauan dan mengganggu musuh yang menangani dan melindungi senjata tersebut. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Minos bertanya dalam benaknya sambil melihat ke arah di mana Thomas berdiri. Maukah kamu mengorbankan energimu untuk menghancurkan sebagian kubah? Atau akankah kamu membuat banyak prajuritmu melakukannya untukmu?